Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara pengacara channel. Tapi di sini akan berbeda. Kenapa aku mau kita ngomong dari hati ke hati ya, curhat lah namanya. Karena kan mungkin walaupun si Welly sama si Rian ini laki-laki, tapi kan setidaknya kan ada orang tua tetap. Terus juga kan tetap ada penyesalan dalam hidupnya. Nah, penyesalan apa yang mungkin Rian bisa bagi yang terbesar dalam hidup, yang kalau seandainya diulang lagi itu apa? Jadi Rian kan juga kan perlu ketahui sama kayak Welly sih ceritanya, karena Welly kan sekarang sudah menjadi anak yatim ya men. Nah kalau Rian ini juga anak yatim karena kebetulan orang tuanya Rian, ayahnya itu sudah meninggal dunia tahun berapa ya? 2009. Nah 2009 tuh umur Rian umur berapa? 2009 umur masih 2009 itu 24 aku. Iya, 24 tahun. Sudah puas dah sama-sama dengan papa kayaknya manggilnya. Nah, tidak parah gua ada ini kan strop. Sebelumnya mungkin terbuka. Tidak apa-apa, ini hanya sekedar ini yang bisa dibagi, tidak bisa dibagi jangan. Iya ini yang bisa dibagi, cuma aku uangnya sama yang paling deket yang sudah kuanggap saya itu. Ini ya cuma cerita yang kalau memang Rian tidak mau bagi tidak masalah. Cuman aku pengen tahu penyesalan terbesar dalam hidup. Nah, ini kan Rian ini kan posisinya kan ditinggal sama ayah itu di umur 24 tahun. Welly umur 2007. Umur? Itu sekitar 22-23 lah. Nah, sama berarti. Nah, itu Jadi awal mulanya aja dulu. Nah, jadi kalau untuk penyesalan itu mungkin kalau dari saya itu cuman satu penyesalan yang sangat tidak bisa dilupakan. tidak mungkin nggak tahu lagi lah bisa bilang apa ya, pokoknya nyesel banget lah, mau diganti apapun nggak bisa lagi. Pokoknya tidak bisa dilupakan sama tidak mungkin bisa diulang. Nggak bisa. Jadi kalau hal-hal lain mungkin kalau aku pribadi sih aku anggap itu bukan penyesalan, pembelajaran tapi dalam hidup gitu. Kalau Skenario hidup ya mungkin ya kita hadapin aja lah ya, apapun yang terjadi. Mungkin ya namanya cowok ya, banyak lah yang dilalui apapun itu. Tapi satu momen aku dulu pernah sekolah di Palembang sama kuliah, ambil di Palembang tapi nggak selesai, pindah ke Jakarta kuliah di sana. Mungkin kembali lagi dulu ceritanya. Jadi papa itu sosok orang yang dia itu ya mungkin sama ya, setiap anak itu menganggap orang tua itu pasti orang tua yang terbaik. Pasti seluruh anak itu tangguh ya, sempurna lah orang ini di mata kita itu. Nah, papa tuh hobi papa tuh apa ya? Hobi apa ya? Nonton tinju dia. Hobi nonton tinju. Nah, terus obrolan apa yang sering Rian kalau ngobrol sama papa tuh ngomongin tinju apa ngobrolnya apa sih? Pesan-pesan papa yang pernah yang Rian inget? Nanti dulu itu. Mungkin cerita ini dulu. Kalau pesan itu nanti terakhir. Itu agak itu. Jadi nangis duluan. Papa itu kalau sama anak-anaknya itu, dia itu kalau anak sebelum dia udah tidur semua anak dia cek semuanya dulu. Apakah ada ada nyamuk satu aja dilihat dulu, udah dilihatnya dulu semua anak-anaknya. Dan papa itu nggak pernah marah orangnya, tapi ya bener-bener nggak pernah marah. Aku karena aku udah kelewatan cuman diliatinnya aja udah aku takut 2 kali seumur hidup aku. Dia tuh nggak pernah marah, bener-bener nggak pernah marah.
setiap hari itu, nggak mungkin nggak telepon dia itu. Terus terakhir nggak lama dia sebelum meninggal kan, jadi ada nikahan lah kakak di rumah kan, kakak yang cewek itu nikah, jadi baliklah semuanya keluarga ke rumah, yang keadaan sehat, kelihatan nggak ada apa-apa, emang udah ada simpenan penyakit tapi masih sehat, masih aktif orangnya. Dia itu rajin olahraga, setiap pagi jalan maraton. Terus nikahan kakak ya, kita kan nggak mungkin lah mikir yang enggak lah ya. Udah balik. Tapi itu keadaan sehat itu. Keadaan sehat. Tapi sebelum ini hanya ini aja ya, bukan yang mengait-ngaitkan, bukan. Flashback lah itu ya. Flashback lah. Pernah kejadian sebelum balik ke Palembang, sebelum kakak nikah itu, aku ini sampai gede, sampai umur mungkin sampai kuliah, tamat kuliah juga masih tidur suka nyempel, kalau bahasa Indonesia bertiga. Itu sering ganggu dari kecil, nggak pernah gitu. Tidurnya pasti sering, kalau aku udah ini baru pengen pisah ya, seringan tidur sama mama papa, bukan berarti ini nyaman aja tidur sama orang tua itu. Sama kayak Yudi kayak itu. Jadi aku itu jalan di gang kecil, mungkin muat cuma 2 mobil, kecil banget jalannya itu, mungkin 5 meter lah jalan itu. Jalan pelan, mungkin kecepatan 20 sama 30 lah, namanya gang nggak bisa kenceng lah, 40 lah paling kenceng. Mau kucing ngejar kucing itu, nabrak kucing aku itu. Oh, itu momennya tuh. Nabrak kucing ya, kata orang kan ini aku nggak Ya. pikirin lah yang kayak gitu kan, aku cari, aku kuburin kan gitu, nggak. Pas balik ke Palembang, aku cerita sama dia kan, Sama papa. aku itu nabrak mobil kemarin, nabrak kucing kemarin di Jakarta. Diem dia, balik badan langsung. Itu keadaannya dia sehat ngomong itu. Iya, pas mau nikahan kakak. Oh, pas mau nikahan kakak, jadi tidur bareng dia kan. Udah. Selesai nikahan, nyanyi dia itu naik panggung lah, nyanyi lagu Deep Purple, judulnya Soldier of Fortune. Itu lagu favorit dia itu. Papa tuh kebetulan juga rocker, dia suka nyanyi dari itu. Iya, dia punya band dulu kan Palembang ini kan. Udah ya kita nggak ada perasaan lah, kayak model nggak mungkin ada apalah, kita nggak mungkin feeling, nggak ada, tapi nggak mungkin kan gitu kan. nggak mungkin, sama aja kita doa kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Udah balik, kakak yang cewek bulan madu lah ya, jalan, kakak yang cowok pengen ikut ke Jakarta.
agak rasa beda lah, secara tidak itu langsung ya. ada feeling sebenarnya Iya. itu tuh, tapi di apa sih, dibuang nggak itu? Iya, nggak mungkin kita pikiran, nggak mungkin sampai ke sana kan. Alhasil pulang, jalan lah kehidupan hari-hari seperti biasa, ngobrol, telepon. Tapi ada dia janji nanti papa ke Jakarta ya sekitar 2 minggu lagi ada urusan. Mulailah namanya anak-anak muda. Oh ini ya mau beli ini pak ya ini. Ya nanti kita beli di Jakarta aja katanya. Udah. Terus itu hari Jumat. Oh, check Jumat up. itu mau check up aja. Bukan karena sakit. Emang ada simpanan tapi check up aja judulnya kan. Udah itu aja apa kayak ada pengen pulang nggak tahu lah kenapa, pokoknya Palembang tuh pengen banget pulang pokoknya hari Iya. itu kan. Sekitar jam 3-an ini aja insting aja pesen tiket, iseng pesen tiket, apa bang ada ini nggak tiket, udah santai kan, nggak ada tiket, nggak jadi pulang kan. Jam 3 dikabarin, jam telepon terakhir tuh itu mau habis nabrak kan mobil kan, mau ke asuransi kan, ini pak masukin asuransi ya itu terakhir kali bicara sama dia. Oh, dia masih teleponan sekitar jam 1-an itu, teleponan sama dia. Iya nggak apa-apa ini sekolah baik-baik lah katanya kan. Oh, sempat ngomong kayak itu? Iya, kuliah lah bener Yus. Ya. Kayak gitulah pokoknya ngobrolan biasa kan. Nggak taunya sekitar jam 3 pulang, udah nggak ngapa-ngapain di kosan kan, nggak ngapa-ngapain. Sekitar jam 4-an sebelum maghrib ditelepon sama kakak kan, ya dibilang papa udah nggak ada. Udah gimana, mau nggak tahu, bingung lah mau ngapain lagi kan, langsung pulang pokoknya. Terbang, naik nyari tiket langsung ke bandara, tidur. Ya kan, kita kan nggak sadar lah ya namanya ini kan. Ada dia ngomong sama aku pas sebelum kakak nikah itu kan, dia main ke Jakarta kan. Dia itu kalau di Jakarta itu suka minta tolong beliin
Dia itu doyan makan ketan pakai rendang kalau orang Palembang itu. Jadi setiap kalau ke sana tuh requestnya itu. Jadi kalau dia pulang dari kerja dari sana di Jakarta, pulangnya suka minta pijitin. Pijitin kan. Ngomong kamu tuh Sambil mijit. kamu lah yang Jadi Rian tuh nama mijiti papa. ngobrol, Ngobrol. suka ngobrol kan. Terus ngomong apa papa? Iya. Kamu lah katanya yang apa? Nerusin. Bukan terusin, nitip mama lah kalau bahasa kiasan itunya itu kan, secara tersiratnya itu kan. Udah itu sih, oh ternyata ini sudah mungkin dia udah ada tanda-tanda kan. Itu dan penyesalannya itu nggak bisa dampingin, belum sempat bisa ngebahagiain dia, belum bisa ngeliatin bahwa aku nih lo udah nggak nakal lagi lah istilahnya kan. Yang namanya cowok kan suka ya gitulah, apain lah kemana lah gitu. Iya, dulu zaman Iya. dulu mungkin ketika orang tua papa masih hidup, Rian masih ya anak muda lah, anak muda yang kayak Welly tadi masih egois, masih mungkin kan masih nak main-main lah, sering main-main kan, mungkin itu yang Nggak ada dia tuh maunya anaknya itu dari kecil tuh, khususnya mungkin aku ya. Dari kecil itu aku nih egois orangnya. Egoisnya itu kalau aku sudah mau pengen harus dapat aku ini orangnya. Apa istilahnya itu, manja ya. Mau sendiri lah istilahnya kan. Setelah aku sadari apa ternyata nggak boleh kayak gitu kan. Gitulah guys. jadi kalau Pas ujian akhir semester akhir itu udah kuliah, udah mau tamat itu kuliah, hari Jumat pagi kayak ada rasa ini aja kayak ada apa gusar ya, gundah apa gusar apa gimana sih? Nggak tenang lah kayak Kayak kenapa ya? ya, tapi nggak tahu kayak itu kan. Sebelumnya emang ada komunikasi sama kakak, tapi kakak yang itu udah berangkat kan, nggak ada temen kan, emang udah pengen masuk ini apa, cek aja kesehatan kan. Kakak nemenin kan, dia pulang jadi aku tinggal sendiri kan. Sekitar jam 10 aku ke kampus, ujian, kuliah, blank aja, lihat aja kertas, udah gini, nggak tahu mau ngapain. Tak. Pulang nggak jawab sama sekali ujian itu. Pulang, telepon langsung. Iya, nggak apa-apa, mau tinggal masuk ruangan kata dia kan. Oh, memang lah tahu sakit, berarti Iya, emang mau check up aja. Kalau boleh tanya kayak ini ya. Jadi momen terakhir sekali waktu sama-sama papa tuh yang mana? Nikahan. Pas nikah itu lah? Iya. Itu terakhir kali ketemu berarti? Sama telepon. Yang telepon tuh yang terakhir Ngobrol. kali yang asuransi mobil? Telepon itu. Itu telepon? Itulah terakhir kali. Berarti sejak meninggal sama sebelum meninggal tuh berapa lama jaraknya tuh? Apa? Terakhir ketemu? Mungkin terakhir bertemu ya pas nikahan itulah, sebelum 40 hari. 40 hari setelah yuk nikah. Sebulanan. Oh, Sebulan lah nikah, misalnya tanggal sekian 25 Ayu tuh nikah tanggal 25 bulan 3 2010, ingat aku. Nah, karena itu dia ada. Ya itu sudah ya, mungkin itu dia ya, mungkin karena anak cewek kan. Ada udah habis itu meninggal tuh ada mimpi. Apa? Karena kalau kayak saya, kalau kita tidak sempat ini, aku sebelum tidur selalu berdoa buat ketemu gitu nanti malam tuh, walaupun hanya mimpi. Berapa kali ada di mimpi, cuma ya tetap dengan kalau apa cuma kalau ketemu pasti dia cuma diem, senyum lagi, ngembali tanaman gitu. Pernah nggak? Kalau mimpi mungkin pernah 2 kali. Yang terakhir mimpinya yang mimpi benar-benar ketemu, yang lihat lah ya. Yang kayak nyata ya. Aku ya pas yang lulus kuliah kemarin, mimpi benar-benar mimpi kan. Mungkin dia itu kan suka kalau anak itu sekolah tinggi-tinggi, pinter-pinter kamu tuh sekolah, mangko jadi wong. Itu kalau pesennya itu berhenti lah. Nah ini itu.
Itu baik sih. Seandainya papa masih hidup sekarang, Nah, ini umurnya apa berapa? ya pertanyaan? Apa? Umur Seandainya papa masih hidup sekarang, umurnya berapa? tahun 55 gitu, nggak bingung aku. Tahun 55, berarti 65. 65. 65. 667. Oh, berarti. Nah, sekarang umur mama berapa, Yan? Mama udah masih. Berapa umurnya sekarang? Mama tahun 50. 63. Tahun 63. 54. Terus 55. kalau berarti yang sebenarnya yang sedih itu kadang-kadang kita tidak sadar ya, kayak ya, ibunya Welly kan, kalau kita kan punya istri gitu, punya anak, jadi istilahnya tuh kalau Kak Rian ada kawan, ada ini, nah kadang sebenarnya tuh yang paling sedih sebenarnya tuh adalah ibu, kehilangan Itu suami, sosok suami. mungkin sam agak nyambung dikit ya. Aku bertekad di dalam diri aku. Saya bertekad lah ya Bahasa bahasa. Palembang benar. Aku Pokoknya tahu. bertekad lah. Bertekad. Aku sikok orang tuaku yang harus ku jaga, yang harus aku bahagia ke apapun yang terjadi, aku harus ngebahagia ke dia. Totalitas lah buat dia sekarang. Tuh. Pokoknya mama, The best lah pokoknya untuk dia lah segala-galanya. ibumu. Jadi guys, jago nih ya intinya. jadi kenapa aku buat konten ini bukan dengan sengaja mau membuat mereka nangis, bukan. Juga kontennya. Tidak pernah sebagai masuk. Jika bapak aku meninggal kamu ini dulu kacau. Kalau saya sudah curiga ya. Bahaya. Mama ini nak nyala di hati. Rusak di konten ini. Enggak, abis ini justru masyarakat ini ya nanti semua memilih. Ya, jadi kayak gini ya, jadi kasih orang tua itu tidak bisa kita balas. Oke guys, sedikit deh. Aku nak diganti ke ini masuk Gunung Emas. Gunung Emas 10 bikok juga untuk ganti ke sosok seorang ayah itu nggak bakal terganti. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Jadi berbahagialah, syukurilah, berikanlah kebahagiaan. Dan jangan kurang ajar. Jangan apa sih ngomong kasar. Kadang-kadang kan kita tuh tidak sadar ya, tidak sadar ngomong sama ibu, sama orang tua, sama bapak, ngomongnya apa sih kasar dalam arti bela, aku besar urusan aku gitu. Itu sering kan kita kayak itu kan sampai mungkin sebenarnya kan mungkin dalam hati kecil seorang orang tua tuh kan mungkin astagfirullahaladzim kayak cenah mungkin ya, cuman orang tua aku masih hidup, nah dalam arti ya sekarang aku bisa ngerasain yang kamu rasain, yang ketika orang tua ayahnya tidak ada lagi, mungkin ketika sekarang baru sadar ternyata kasih sayang orang tua yang dulu-dulu yang kita jalani waktu kita masih kecil tidak bisa tergantikan, meskipun yang kata Rian tadi diganti dengan gunung emas. Jadi bagi teman-teman pengacara channel, kalau seandainya mempunyai orang tua yang masih ada, sayangi mereka, cintai mereka, jangan ada kata tapi mulailah kalau memang ada waktu untuk sekarang minta maaf, terus usaha untuk jadilah anak yang membanggakan orang tua. Oke, begitu I love you aja. mama. I love you papa. I love you mama, papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara channel. Ciao.